Mungkin hari ini kamu merasa hidupmu hancur, dikhianati, ditinggalkan, tidak punya siapa-siapa, tidak punya uang, sudah cari kerjaan susah, sudah meminta ke saudara, ke siapapun, tidak ada yang bisa membantu. Semua serasa buntu. Tapi percayalah, Allah tidak benar-benar meninggalkanmu. Engkau hanya harus bersabar. Harus lebih bersabar dan lebih tenang dalam menghadapi semuanya. Tahun 2020 sampai awal tahun 2022, pada saat itu adalah sebelum COVID, dan di saat COVID itu adalah masa yang tergelap dalam hidup saya. Saya kehilangan semuanya, baik pekerjaan, usaha. Istri saya pergi bersama orang yang saya anggap teman. Ternyata di belakang dia bermain. Uang pun sepeser tidak ada. Bahkan untuk makan pun saya harus bertahan hidup seadanya. Kadang rokok itu saya cari-cari yang bekas putungan dari jalan untuk bisa saya buat lagi menjadi rokok utuh. Benar-benar stres, benar-benar tidak tahu harus kemana. Anak-anak saya pergi ikut dengan ibunya, karena jujur aja, dengan berat hati saya serahkan kepada ibunya, karena saya sudah tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa pada saat itu. Bukan karena saya nggak mau bekerja, tapi pada saat itu benar-benar pikiran saya sedang kacau balau dan tidak bisa bergerak apapun. Hingga akhirnya karena merasa harga diri saya sudah tidak dihargai di sana, saya pergi merantau ke Jakarta. Saya pergi sendiri ke sana. Di dalam perantauan, saya pergi ke Jakarta, sempat beberapa kali saya terpikir untuk mengakhiri hidup saya. Karena saya sudah bingung dengan keadaan yang menimpa saya. Tapi entah kenapa setiap kali saya ingin menyerah, ada suara di hati yang berkata, Allah belum selesai denganmu. Terus, Allah belum selesai denganmu. Bersabarlah. Hingga akhirnya saya ke masjid. Pada saat itu saya ingat sekali, saya ke Masjid Istiqlal. Kalau nggak salah itu puasa di tahun 2021. Gitu. Saya membaca, saya temukan di surat Az-Zumar, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu saya merasa, ya Allah, selama ini saya hampir saja. Ternyata engkau masih mencintai saya. Ini adalah proses rasa cintamu kepada saya. Dan kalimat inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usron itu 2 kali disebutkan di surat Al-Insyirah. Di setiap ada kesulitan akan ada kemudahan. Memang betul, di saat sedang sulit seperti itu, rezeki ada aja, makan gratis, uang tiba-tiba ada, dikasih orang, dikasih, wah susah. Nah, bagi kalian yang sedang nonton ini, mungkin juga sedang di titik gelap hidupmu. Mungkin kamu baru saja kehilangan pekerjaan, pasangan, atau bahkan kehilangan diri kamu sendiri yang kurang percaya diri karena keadaan. Kamu harus tahu, kamu tidak sendirian. Kamu bisa bangkit. Kamu harus bangkit sekarang juga. Karena di dalam Al-Quran juga mengatakan, itu udah perintah Allah di Quran surat Ar-Ra'd, tidak ada siapapun yang bisa merubah hidupmu kecuali diri kamu sendiri. Itu yang harus kamu ingat. Tidak langsung berubah, pelan-pelan, satu langkah, satu doa, satu harapan. Yang penting kalian jangan pernah berhenti. Ingat, pelan-pelan, tidak ada yang instan. Satu langkah kalian satu langkah, satu doa yang kalian harapkan, jangan berhenti. Kalau kalian di malam hari
ingin melepaskan segala beban, kalian bisa merilis. Sekarang sudah ada di YouTube untuk merilis beban-beban kehidupan kita. Tutup mata, kalian rilis pelan-pelan, tarik nafas. Ya Allah, aku ikhlaskan semua yang telah pergi. Aku ikhlaskan rasa sakit, rasa hina, rasa gagal, dan aku memilih untuk tetap hidup. Aku memilih untuk bangkit, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkanku. 3 kali kalian mengatakan itu, insya Allah kalian akan mendapatkan ketenangan. Karena di saat kalian tenang itulah rezeki itu akan ada, dan kalian akan mengetahui di mana cara untuk mencari rezeki. Di saat kalian tenang, di saat kalian tidak tenang, semua akan tertutup semua. Oke, kalau saat ini kamu sedang berjuang juga seperti yang saya alami, tulis di komentar, aku masih bertahan karena Allah. Dan jika kamu ingin video seperti ini terus hadir, tekan like dan subscribe. Bukan karena saya, tapi agar pesan ini bisa sampai ke lebih banyak orang yang sedang hancur, sedang tidak tahu apa yang harus dilakukan, seperti saya dulu. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innama ilahi mansubirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allahumma yasir wala tu'asir. Istighfar banyak-banyak, banyak baca syukur alhamdulillah sebanyak 990 kali. Kalau kalian mampu, insya Allah semua akan terbuka dengan sendirinya atas izin Allah. Oke, bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.